sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta ikhsirun wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teruntuk yang saya cintai karena Allah. Mata'anallahu fituli hayati Bapak Kiai Haji Al-Ustadz Muca Burhan, kita doakan beliau mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala selalu angkat derajat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diluaskan rizkinya, amin. Allah Subhanahu wa taala semakin diluaskan ilmunya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak terlupakan kepada segenap seluruh pengurus ketua DKM dan jajarannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah jaga selalu, Allah bimbing selalu, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menghitung dari data 1 miliar umat Islam, ini bukan kalimat buruk sangka, namun memang kenyataan di lapangan seperti itu. Pasti yang 1,5 miliar, maka di situ hanya beberapa gelintir saja yang dikategorikan ahli sunnah wal jamaah. Dari ahli sunnah wal jamaah pun bisa dihitung. Maksudnya dalam selisih pasti banyak yang meninggalkan sholat daripada orang yang melaksanakan sholat. Mana datanya? Secara sederhana, pasti ketika azan dikumandangkan itu masjid-masjid tidak akan cukup dan jalan raya pasti sepi. Maka daripada ini kita bersyukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk selalu melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah. Sebab di dalam kitab Al-Wa'd wal Irsyad, jadi sengaja dibawa dua kitab. Yang pertama berbentuk kecil, namanya kitab Al-Wa'd wal Irsyad. Ini cetakan yang keberapa kali? Sebab ini kitab umurnya sudah sampai 800 tahun. Tahun ke-13 Hijriah. Syekh Hasan Al-Haubawi, ulama tabi'in. Ini sudah 800 tahun, cuman kecetakan yang keberapa ratus. Dan yang ini saya bawa yang besar, kitab Ihya Ulumuddin, yaitu jilid pertama. Maka pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicantumkan di dalam kitab Kanzul Akhbar ancaman orang yang menganggap enteng sholat berjamaah. Man tahawana bis sholati ma'al jamaah. Oh gampang, nganggap enteng nih dengan kesombongan. Oh sholat berjamaah juga di rumah juga sholat kan? Ya udah sama aja. Oh itu nggak bisa. Maka ini langsung masuk dalam ancaman, nganggap enteng, sudah gitu ninggalin sholat gitu. Nganggap enteng ninggalin sholat. Pertama, 3 balai di dunia, 3 balai pada waktu syakaratil maut, 3 balai pada waktu nanti di alam kubur, 3 balai pada waktu nanti di yaumil kiamah. Mana waktu di dunia? Orang sering ninggalin sholat. Yang dari ninggalin sholat, yang pertama, yarfa'illahul barakatu min kasbihi wa rizkihi. Allah akan cabut keberkahan daripada usaha dan rezekinya. Orang ini kaya, jabatannya sudah direktur contohnya. Kok masalah ada terus, hatinya sempit terus, bertubi-tubi masalah, setiap hari marah-marah. Pas dicek, oh ternyata tahawanu bis shalah au tahawanu sholatul jamaah, suka melalaikan sholat, bahkan suka meninggalkan sholat. Meeting, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus, oh gampang, kita lanjutkan aja rapat ya. Nanti kita johor 2:30 aja. Tahawanu sholat. Kecuali bukan masalah dunia, pengajian boleh. Contoh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ini lagi ngaji nih, lagi ngaji tafsir, lagi ngaji hadis, lagi ngaji fikih. Ya udah kita azam, azam, bahasanya azam. Kita azam sholat isya jam 9. Kita azam sholat isya jam 10. Justru itu 2 pahala. Pahala thalabul ilmi dan pahala sholat berjamaah. Yang kedua, apa? Yang kedua, yanza'u minhu nurus sholihin. Dari wajahnya itu dicabut cahaya kesolehan.
Jadi bisa dibedakan kalau ahli mukasafah. Wah, ini mukanya muka nggak pernah sholat. Ya. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ketika orang soleh itu dikasih sir dalam hatinya oleh Allah, bisa mengetahui mana orang yang memang suka melaksanakan sholat, mana memang orang yang memang suka sholat. Makanya orang yang ahli-ahli zikir kalau dijampin, aduh ini mah suka tahajud, ketahuan, dikasih sir. Jadi dikasih mukasyafah, pembuka cahaya hati. Aduh ini mah rajin sholat duhanya. Tapi kalau misalkan yang sholat belang betong, sana katanya, konyawan dari wanginya itu, subhanallah, nurus solihin, dicabut wajah kesolehan. Insya Allah kalau bapak-bapak sih wajahnya sejuk ya, sejuk banget. Mudah-mudahan bapak-bapak termasuk kita, saya di sini orang-orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Yang selanjutnya, yakunu mabghudun fi qulubil mu'minin. Ternyata ini kita rasakan aja ya. Orang-orang yang suka tarikus sholat, orang-orang yang suka ninggalin sholat, pasti dibenci oleh orang-orang yang suka sholat. Tapi bencinya benci karena Allah. Suka gitu gak? Kita lagi lewat, masih apa? Ngame apa masih astagfirullahaladzim, kok ini gak sholat, ada gitu ya. Kok ini masih mancing sih maghrib, kok Isya masih mancing sih, masih ada gak? Mabghudun fi qulubil mu'minin. Itu memang Allah kasih perasaan orang-orang yang beriman, kasih perasaan orang-orang yang memang suka sholat. Ketika ada orang meninggalkan sholat, kita benci, wajar. Itu yang disebut sab'atun yudilluhumullahu yawma dhilla illa dhilluh. Kita benci, memang bencinya karena Allah. Dan pasti kebalikannya, orang yang suka ninggalin sholat pasti benci, tidak suka kepada orang yang suka melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita selalu satu frekuensi ya, gampang. Untuk cepat satu frekuensi itu gampang. Kalau misalkan ikhwan kita sama-sama suka melaksanakan sholat, biasanya hati ini cepat connect ya. Mudah-mudahan ya, hati kita selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa ammalati indal maut. Orang yang suka meninggalkan sholat nanti akan ada masalah besar pada waktu maut. Apa? Yaqbidu ruhuhu atsyana, akan kehausan yang sangat haus. Walau syariba ma'ul anhar, walaupun dia minum seluruh air sungai. Bahkan di dalam hadis yang lain, walaupun dia minum seluruh air lautan untuk diminum, pasti tidak akan bisa menghilangkan dahaga. Ketika syakaratul mautnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Waktu kejadian di Pangandaran itu ada dukun 7 hari sakaratul mautnya. Padahal memang udah harus meninggal ketimpa pohon besar. Waktu di Pangandaran kan dulu pernah gempa ya. Waktu itu saya mondok di Ciamis di Cikole 2003 ya. 2003 pokoknya. 2003 di Ciamis itu ada gempa. Jadi kita lagi nonton gempa, kitanya gempa. Kan dekat. Gempa Pangandaran, kitanya kena gempa. Ya Allah, itu kan dekat ya, Cikole Pangandaran itu. Nah, itu sampai 7 hari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus apa lagi? Yastadu alaihi naz'uruhu. Ketika dicabut nyawa itu wan nasyitati nasto, yang sangat bengis malaikat mencabut nyawa. Kadang dimainin dulu. Itu biasanya dukun-dukun, Pak. Itu dukun-dukun. Kan susuknya berapa puluh itu. Lama, ada 2 minggu, ada 3 minggu. Ngap, cucu-cucu dikumpulkan. Pokoknya nggak usah nyebutin orang mana itu. Memang seperti itu. Kalau dukun-dukun itu 3 minggu, kadang sebulan. Ngap, udah jinnya keluar, hadamnya keluar, susuknya itu ilmu-ilmu setannya pada keluar, baru dia mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau bahasa ilmu paranormal itu dia nagih tuh. Hadam jinnya tuh nagih amal. Dulu kan sering diperintah, ditagih mana katanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Susah sekali. Allahu akbar. Yang ketiga, ya khafu alaihi min zawalil iman, na'udzubillah. Orang yang suka ninggalin sholat dikhawatirkan imannya itu hilang di dalam hatinya. Dalam kata lain, dia itu pindah agama,
populernya dalam bahasa agama, dia itu murtad. Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fid dunya wal akhirah. Wahai orang beriman, ketika murtad maka terus mati, maka orang ini kafir di pandangan dunia apalagi di pandangan akhir. Banyak gak kira-kira sekarang yang murtad? Kalangan artis ya. Bukan ngomong, kan ada 7 yang boleh diomongin. Sesuatu kelompok yang memang harus diomongin. Artis ya. Artis itu nikah. Pertama di MUI KUA, pura-pura masuk Islam, di gereja. Itu mempermainkan agama, murtad. Kalau mati, naudzubillah summa naudzubillah. Baik. Yang selanjutnya apa? Nanti di alam kubur, fal'ula yadiku alaihi su'al munkar wa nakir. Ketika ditanya oleh malaikat munkar wa nakir akan mendapat kesulitan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Dalam hadis Al-Mishkatul Masabih, jawabannya gitu. Dua huruf aja. Jawaban orang ninggalin salat, jawaban orang kafir. Disikat langsung. Langsung amblas 70 hasta, payadla'u fi aslabi, tulang belangnya dihancurkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hari ini banyak orang ya yang nantang-nantang neraka, betul kagak apa-apa, di neraka juga banyak artis. Itu sudah ada dari dulu yang ngomong kayak gitu. Dari dulu kayak gitu. Pak, ayo sholat Jumat. Dia itu kan macul. Gampang lah Pak Kiai, nanti saya di neraka itu macul-macul sama temen. Astagfirullahaladzim. Dikira neraka itu pemandian air panas kali. Dikiranya. Padahal ada 1000 kepala, ada 70.000 rantai. Setiap satu rantai ada 70.000 malaikat ya juruh yang narik-narik. Ada kepalanya itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah yastadu alaihi dzulmatul qabri, akan gelap di alam kuburnya. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sih harus ngasih solusi supaya kirim tahlil? Pertama, ketika ada seorang jenazah yang kedinginan, bukan lemes ya, dingin, takut, ada itu bagaimana tinggal. Ada yang memang gelap sambil disiksa ada. Ketika dikirim bacaan la ilaha illallah, bahkan sampai ada yang disebut zikir pida. Zikir pida itu Pak, pembacaan 70.000 la ilallah yang bisa menghentikan siksa kubur. Itu namanya zikir pida dari Rasulullah SAW. 70.000 waktu disiksa kita kirim, berhentikan itu. Tapi yang baca sampai segitu satu orang ya, biasanya dipaket ya, kali 100 atau 200. Nah, itu bisa menghentikan siksaan kubur. Nah, zikir pida namanya. Yang selanjutnya, tapi kalau 33 enggak. Ya, 33 apalagi sambil la ilaha illallah. Mangap dulu. Yang baca paling 10, nah itu mah enggak. Tapi kalau sudah 70.000 itu janji. Yang selanjutnya adalah apa? Wa ammalati yaumal qiyamah, adapun pada hari kiamat, yastadu hisabuhu, akan disulitkan daripada hisaban, yagdabu alaihi rabbi, Allahu akbar, Allah akan benci, Allah sangat benci kepada orang yang suka meninggalkan salat. Allah karim. Itu contoh kecil aja kalau di dunianya. Kita mau salaman, dia menghindar. Ada, cuman gak semuanya. Ada yang memang baik, zakatnya baik, sedekah, tapi nggak pernah sholat. Kamu sholat, malas kan? Saya mah suka sedekah. Ada kan gitu ya? Saya mah sudah sedekah, amalan saya banyak, nggak nyambung. Aqimis sholah wa tuzakah. Kalau misalkan dia suka zakat tapi nggak sholat, nggak diterima zakatnya. Dia suka sholat tapi nggak zakat, sama sholat juga nggak diterima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bacakan kitab Ihya halaman 358, bagaimana menurut para alim ulama mereka sudah merasakan nikmatnya sholat. Terus dari semua puncak kenikmatan itu ada gak yang paling nikmat? Ada.
yaitu qiyamul lail, maka kita bacakan daripada perkataan sebagian alim ulama, ladzatul munajat laisat minad dunya, kelezatan memohon kepada Allah bukanlah kita memohon untuk meminta dunia, wa innama hiya minal jannah, sesungguhnya para alim ulama, para wali-wali Allah, ketika dia munajat yang paling indah itu ketika mereka meminta surga, adharuhullahu ta'ala, itu surga ditampilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, bukan saja para nabi, kalau sudah kekasih Allah itu surga diperlihatkan. Bahasanya apa? Adharuhullahu ta'ala li awliyaihi la yajiduha siwahum. Contoh kecil ini mah ngobrol aja ya, bukan mengagulkan siapa. Waktu orang tua, kan ibu sempat sakit repot, gantian saya, adek, bapak mandiin ibu saya. Nah ketika kita rutin udah berapa kali, kalau kita nggak mimpi, tapi apa coba, bapak cerita, Wan, bapak ketemu bidadari. Coba gitu. Saya nangis, ya Allah, kok saya ketemu sih? Padahal kayaknya seringan saya ada dalam hati gitu ya. Dulu waktu Wan, bapak ketemu bidadari, sambil bengong, sambil mau nangis, sambil kayak bengong, kayak kaget gitu, kayak sawan. Wan, bapak ketemu bidadari katanya. Allahu Akbar, bener berarti. Kebayang nggak kalau perkataan sampai bengong, sampai kayak kaget, sampai kayak ngelamun? Bener itu cantiknya al-khawariqul adat. Bener-bener cantik. Masya Allah, kalau Pak Haji Riu, Pak Jaidin, Pak Haji Masdar saya bidadari, subhanallah ya, pasti sedikit pun tidak ada keinginan untuk nikah lagi. Enggak itu. Subhanallah. Baik, kita lanjut ya. Allah, saya ngimpi istri saya terus kok. Kenyataan ya. Baik, yang selanjutnya kita lanjut. Ma baqiya. Innallaha ta'ala yanzuru bil ashar. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memandang pada waktu sahur. Bil ashar, pada waktu sahur. Apa? Ila qulubil mutayakkidin. Allah akan pandang ke siapa? Ke hati-hati orang yang memang pada waktu sepertiga itu dia bangun. Tapi bukan bangun lihat Piala Dunia kan di Qatar, bukan. Tapi bangun, dia ambil wudu, dia sholat tahajud, fayamla'uha anwaron. Maka Allah akan penuhi hatinya dengan cahaya iman, dengan cahaya soleh. Ala qulubihim fatastaniru. Terus itu hatinya akan menyebar ketika apa? Min qulubihil mil awafi ila qulubil ghafilin. Hatinya akan menyebar kepada hati-hati orang yang tidak bangun malam. Orang yang lupa, ghafil itu orang yang memang enggak pernah bangun malam, kalimat di sini. Makanya ini pengertiannya, ketika kita bertemu dengan orang yang suka bangun malam, dia orang ini tahajudnya, sholat malamnya dari jam 1 sampai jam subuh. Terus ketika enggak bangun malam, fatastaniru, kira-kira punya perasaan adem enggak? Bapak-bapak kalau ketemu almarhum Ustaz Arifin suka sejuk gak? Enak kan? Beliau itu jam 2 bangunnya. Dulu awal-awal jam 1. Kira-kira Bapak kalau ketemu orang yang kekasih Allah, terus ulama, terus para guru-guru kita, sejuk gak? Itu saya lihat Abi Halim adem aja. Lebih adem lagi memang dia ngasih uang ke saya waktu di Mekah ya. Kata Abi, Wan, tampang kamu kayak tampang habis uang ya. Saya dia Pak. Ketawa aja, nih katanya 3 juta. Tapi umrohin 3 orang katanya. Subhanallah, adem ya. Lihat ulama-ulama adem, sejuk. Subhanallah. Itu fatastaniru, emang cahayanya akan menyebar, akan masuk ke hati-hati emang yang nggak pernah ibadah. Preman sendiri ketika melihat orang soleh, ya Allah, enak tuh orang buat pandangnya, adem tuh orang. Nah, itu memang fatastaniru ila qulubil ghafilin. Cahaya hatinya akan menyebar kepada orang-orang yang memang nggak pernah ibadah. Cuman ini ada menarik Pak. Waktu Mama Nahrawi mau ceramah
di Tanah Baru mau ke daerah Sentul ya. Daerah Sentul itu ada komplek yang memang suka manggil Mama Tanah Baru. Kalau seminggu sekali ngaji Fathul Muin itu, subhanallah itu. Nah, terus ada yang lagi gitar-gitar. Neng, ke supirnya diam dulu. Diam. Langsung dia ya Allah ya Rabbana, hari ini mereka sedang bahagia. Mudah-mudahan nanti di akhirat pun dia bahagia. Kata santrinya. Bingung. Ternyata pas ditelusuri apa? Itu Mama Nahrawi itu mendoakan agar dia itu bisa taubat kelak nanti. Setelah taubat Allah akan masukkan ke dalam surga. Itu baca salawatnya 5.000 kali setiap malam Selasa salawat Maryam. Memang Pak, setiap orang yang sering baca salawat Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hatinya. Yang bisa melembutkan hati baca zikir, bersedekah, baca salawat, terus salat 5 waktu dan bangun malam. Bahkan Al-Habib Umar Al-Hafiz itu Mama Nahrawi masuk dalam rentetan ulama-ulama yang dikirim doa. Subhanallah. Kita harus bersyukur Pak, ada ulama Indonesia yang dimasukkan hadarat di Yaman. Itu kan ulama-ulama dunia semua, itu wali-wali, itu jajaran. Subhanallah. Baik. Yang terakhir ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan. Menurut Al-Imam Fudail, nah gini, saya sedikit ya, bukan membongkar aib, memang guru-guru gak apa-apa. Kalau masa lalu itu kayak Sunan Kalijaga dulu itu pernah mencuri beras bapaknya sendiri kan, bapaknya kan adipati ya. Ini Al-Fudail bin Iyad Pak, pemabuk berat dulunya. Jadi kalau minum arak itu jadi sarapan. Kalau bahasa kitanya makan nasi, minumnya arak. Kalau kita kan air putih, kopi. Kalau Fudail bin Iyad dulunya itu sebelum hijrah, sebelum tobat, arak itu setiap kayak sarapan, pagi, sore, mabuk. Kalau siapa? Kalau ada ulama dulu itu Ibnu Al-Mubarak, wah itu lebih ini lagi. Ya. Dulu polisi, cuman suka main wanita, tapi kembali jadi waliullah. Menurut Imam Fudail, seorang waliullah, idza gharabati syamsu farahtu bidzulam. Subhanallah, kata Imam Fudail. Ketika tenggelam matahari, maka hatiku bahagia. Kenapa bahagia? Li halwati Rabbi, karena dari situ aku bisa berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyendiri, bisa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tala'at, namun ketika terbitnya matahari, hazantu lidukhulin nasi alayya, aku sedih karena pada siang hari pasti aku banyak bertemu dengan siapa? Aku banyak bertemu dengan manusia. Jadi Imam Fudail itu orang yang paling jarang bertemu dengan manusia. Jadi sholatnya nih, ibadahnya nih, sholat zikirnya dari ibadah maghrib ya sholat isya sampai menjelang subuh. Udah nggak bisa ketemu orang tuh. Itu kalau sudah insaf ya. Kalau sudah hijrah seperti itu tuh wali-wali, jadi diangkat waliullah. Ibnu Abu Barak, Imam Fudail. Bapak-bapak tahu gak? Syekh Junaidin Al-Baghdadi itu kan ahli thariqah. Dulunya apa? Pegulat. tukang gulat. Asbabnya apa? Asbabnya dia harus gulat dengan ahlul bait, dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu nggak jago gulat karena banyak hutang. Junaidi, aku ini ahlul bait, tapi benar, bukan aku ngaku, benar ya. Kasir kebaca, aku ini ahlul bait dari nasab ini. Aku ini banyak hutang. Aku ini fakir. Kalau engkau mengalah, aku akan berdoa kepada Allah agar engkau menjadi kekasih Allah. Aduh, itu Al-Baghdadi juara 1 Pak. Kalau zaman Rasul Rukan namanya. Waktu di sana kan ada Rukan. Rukan itu jago gulat se-Mekah, tapi dikalahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu majelisnya tuh, tempat Rasulullah gulat sama Rukan. Sama Rasulullah kalah si Rukan tuh ya. Akhirnya ya ngalah, sekali pukul jatuh lagi. Ya padahal makan disikat aja kan jago gulat. Pukul dilipat, dikunci, enggak ngelawan. Kata raja, wahai Junaidi, kamu ini, orang-orang mengatakan orang itu pasti kalah. Apa kata Junaidi? Wahai raja, tidak mungkin aku memukul tubuh seorang daripada turunan cahaya, turunan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dari situ pensiun jadi pegulat. Maka seketika dia langsung hijrah, langsung berhalwat, langsung zikir, langsung diangkat waliullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa diangkat menjadi wali. Apa? Ketika istri kita marah, kita harus sabar. Itu ada Pak di dalam kitab Qudul Jan. Habis subuh marah sampai zuhur isoma, istirahat, sholat, makan. Mari laga nanti marah. Anggap aja tausiah. Itu Pak benar di dalam kitab Qudul Jan. Ada temennya, jadi dia mah ada tamu nggak ada tamu ngamuk-ngamuk aja, kan itu ujian banget ya. Itu di Liroboyo, Kiai Liroboyo, santrinya pernah cerita, Kiai Mahrus itu memang rata-rata kiai ya luar biasa itu ujian dari. Lagi ada tamu kan orang-orang ulama-ulama besar, itu istrinya datang, bayi dilempar, nih bayi katanya, itu Kiai Mahrus, selevel Kiai Mahrus, sabar aja, ayo silakan, monggo mau apa, coba, sabar kiai itu nggak ada KDRT, nggak ada. Nah terus apa yang terjadi? Itu ketika yang bawa kayu bakar itu macan. Sebelah macan betul, sebelah harimau. Tapi setelah meninggal, langsung meninggal itu yang istri yang buruk akhlaknya datang. Kemana istri kamu yang buruk akhlak? Bahasanya gitu temannya. Kemana istrimu yang punya akhlak yang buruk? Sudah meninggal. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya tapi dia sama sendiri. Namun apa yang terjadi? Ketika istri yang kedua, wanita yang sangat solehah. Kata temannya seorang wali, wahai fulan, ketika kamu masih mempunyai istri yang buruk akhlak, engkau sedang diangkat derajat oleh Allah sampai engkau mendapat pangkat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tinggi pangkat walinya. Namun ketika engkau menikah dengan orang soleh, engkau menjadi solehin, tidak sampai waliullah. Subhanallah. Tahu-tahu kita dikawal aja kan sama macan. Wali. Istrinya galak ya enggak juga ya. Bisa-bisa pawang kan itu. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan di bulan suci Muharram terakhir, di bulan suci Muharram itu apa kejadiannya? Salah satu kejadiannya disembuhkan kebutaan daripada Nabi Yakub alaihi salam. Banyak sih. Wabiyaddat aynahu fahuwa kadzim. Kenapa Nabi Yakub matanya memutih? Karena saking sedih-sedihnya dan bingung anak saya itu meninggal atau masih hidup. Nangis terus-terusan, maka dengan baju gamis Nabi Yusuf sembuhlah kebutaan Nabi Yakub. Bertepatan di bulan suci Muharram dipertemukanlah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kakak-kakaknya yang jolim itu dimaafkan. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Wahai kakak-kakakku, tidak ada dendam hari ini. Kau jangan ungkit-ungkit permasalahan. Nah itulah banyak sekali di bulan suci Muharram. Bersandarnya perahu Nabi Nuh, diselamatkannya Nabi Musa, ditenggelamkannya Fir'aun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.